warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 9030120020 dari kelas Ilmu Ekonomi A. Hari ini saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini saya akan menjelaskan materi PowerPoint saya tentang pasar monopoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang pasar monopoli. Berikut ini penjelasannya. Nah, di sini pengertian pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Nah, kalau kita artikan itu, pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau secara langsung mungkin kita sendiri sering mengalaminya, mungkin saat kita yang berbelanja atau mungkin menemani orang tua kita. Contohnya kayak saat ibu kita pergi ke pasar, mungkin membeli perlengkapan dapur lah. Nah, kalau tidak langsung itu seperti saat kita berbelanja online, ya itu secara tidak langsung. Nah, kalau sudah ada pembeli dan penjual pasti akan terjadi yang namanya transaksi perdagangan. Nah, kalau sudah terjadi transaksi perdagangan, nah terbentuk lagi tuh yang namanya struktur pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, salah satu bentuk persaingan pasar persaingan tidak sempurna itu seperti pasar monopoli. Nah, biasanya pasar seperti ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat dengan masyarakat, sehingga keuntungan yang diperoleh itu bisa melebihi norma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, industri satu perusahaan. Artinya, barang yang atau jasa yang dihasilkan itu tidak dapat dibeli dari tempat lain. Nah, produknya itu hanya ada di satu tempat. Jadi itu pembeli tidak punya pilihan lain jika ingin membeli produk tersebut. Yang kedua, tidak ada barang pengganti yang serupa. Artinya itu barang yang berjual belikan dalam pasar monopoli itu tuh tidak bisa digantikan oleh barang lain, karena barang ini menjadi satu-satunya produk yang tidak dapat ditemukan di tempat lain yang identik atau sama. Yang ketiga, perusahaan sulit untuk masuk dalam industri. Nah, keuntungan yang didapat pasar monopoli ini tidak mendorong perusahaan lain itu tuh untuk ikut dalam industrinya. Mungkin disebabkan banyak hambatan yang kuat, mungkin seperti peraturan perusahaan itu sendiri. Di slide terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Yang pertama itu, kelebihan pasar monopoli adalah perusahaan dengan jenis pasar ini tidak perlu mengeluarkan banyak modal hanya untuk berpromosi. Nah, jenis pasar ini tidak perlu seperti membuat iklan di televisi, menyebar brosur, atau mungkin menyuruh karyawannya atau mungkin salesnya untuk pergi ke satu rumah ke rumah lain untuk berpromosi. Hal itu tuh dikarenakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ini sangat dekat dengan masyarakat dan sudah pasti dibutuhkan. Yang kedua, kekurangan pasar monopoli, konsumen dari jenis ini bentuknya tak memiliki pilihan lain selain membeli produk atau jasa tersebut. Hal ini akhirnya membuat keuntungan terpusat untuk perusahaan yang menerapkan jenis pasar ini. Perusahaan dengan jenis pasar ini dinilai bisa-bisa saja itu menaikkan harga jualnya, karena pelanggan tidak bisa berpindah ke perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya itu kita ambil saja PLN. Tidak ada perusahaan lain yang bisa memberikan suplai listrik selain PLN. Nah, kita mungkin pernah mengalami di rumah kita, kayak kita membayar listrik itu kadang harganya itu naik, kadang juga kita membayar listrik harganya turun. Nah, dari itu tuh kemungkinan perusahaan tidak memberikan layanan secara efisien dan optimal, karena perusahaan ini bisa mengurangi dan menetapkan harga jualnya. Oke, sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.